بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام، شهر القرآن، شهر التربية، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya, salat tarawih yang sama-sama mengharapkan maghfirah, ridho, berkah, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kata yang pantas diucapkan, diekspresikan dalam rangka syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semua. Dan juga ucapan sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syariat Islam mengenai pelaksanaan ibadah saum Ramadan ini terdapat di surat yang kedua, surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183 sampai 188. Di sini Allah memberikan perhatian kepada orang yang beriman untuk merawat, menumbuh kembangkan 4 karakter utama. Yang pertama adalah karakter takwa. Yang kedua adalah karakter intelektual. Dan yang ketiga adalah karakter syukur. Dan yang keempat adalah karakter taubat. Karakter takwa bisa dilihat di ayat 183 di ujungnya itu berbunyi la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Menggunakan mukhatab la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, berarti takwa secara personal. Sementara di ayat 187 Allah berfirman di ujung ayatnya la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Berarti ini adalah takwa kolektif, takwa sosial. Jadi tidak cukup orang beriman secara takwa personal, tapi bagaimana juga mengajak takwa secara kolektif. Di samping solih, juga bagaimana muslih, mensolihkan orang lain. Takwa ini penting, bahkan saking pentingnya ini diwasiatkan setiap pekan di khutbah Jumat. Salah satu rukun khutbah yakni menyampaikan wasiat takwa. Saking pentingnya takwa. Takwa itu apa? Ulama meringkasnya dengan pengertian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu yang disebut dengan takwa. Perintah yang ada di dalam Al-Quran
yang ada di dalam sunnah, dan kita diharuskan untuk menjalankannya dan juga dianjurkan untuk menjalankannya. Meninggalkan larangannya bisa berupa yang haram dan juga yang makruh. Ditinggalkan. Larangan yang keras itu adalah haram, larangan yang di bawah kualitas keras adalah makruh. Jangan dikira yang makruh itu tidak berdampak negatif, juga berdampak negatif bagi pribadi dan bisa jadi juga bagi orang lain. Oleh karena itu hendaknya kita tetap menjaganya takwa itu. Kemudian secara intelektual ada di ayat 184 dengan ujung ayatnya in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Pengetahuan, memperoleh pengetahuan itu melalui akal pikiran secara rasional. Maka optimalisasi akal ini penting dalam kehidupan orang yang beriman. Karena ilmu inilah yang akan memberikan, mempermudah dalam kehidupan. Kemudian juga di ayat 188 yang berbunyi wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Ini adalah karakter intelektual. Makanya belajar saking pentingnya itu tidak ada batasan waktu. Dari mulai lahir sampai meninggal terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya. Ini saking pentingnya tentang ilmu. Bahkan ayat yang diturunkan pertama kali berbunyi Iqra, membaca. Membaca adalah bagian dari aktivitas intelektual kita. Kemudian karakter yang ketiga adalah bersyukur. Di ayat 185 Allah berfirman di ujungnya wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Bersyukur atas apa? Kalau kita mentelisik dari awal ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur atas diturunkannya Al-Quran di malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang pertama. Secara keseluruhan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk hudan linnas, bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan juga sebagai penjelas terhadap petunjuk itu. Artinya tafsirnya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir tentang kehidupan ini sehingga terarah kehidupan manusia itu. Kemudian juga nikmat-nikmat lainnya dimudahkanlah aturan-aturan Allah. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Dan juga yang lainnya, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitung berapa kenikmatan yang kita terima ini. Termasuk nikmatnya kita melaksanakan saum, karena saking pentingnya, saking nikmatnya, ketika kita sakit atau berpergian, kemudian kita memilih tidak berpuasa, maka diganti di hari-hari yang lain.
karena pentingnya nikmat saum ini. Yang terakhir adalah karakter taubat dengan ayatnya yang 186, la'allahum yarsudun, supaya kalian semua kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan di atas jalan takwa. Itulah kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia diciptakan oleh Allah, bukan malaikat dan juga bukan iblis. Yang namanya manusia ada saja salahnya. Maka sebaik-baik manusia ketika melakukan kesalahan cepat kembali kepada jalan Allah, sehingga kita akan tetap berada di jalan yang benar, siratal mustaqim. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.